Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa ya semangatnya pagi ini. Bagaimana, udah siap untuk mengikuti belajar? Siap. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Ferdi dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Doa dimulai. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Umi ingin absen dulu. Mengecek absen kehadiran anak-anak Umi semuanya. Abdul Salam, Arhan, Arafah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Umi ingin tanya dulu tentang materi kita minggu lalu tentang mengidentifikasi sifat dari anggota keluarga. Masih ingat? Masih. Kamu Ferdi, di dalam keluarga mirip dengan siapa Ferdi? Mirip dengan siapa Ferdi? Mirip dengan ayah. Kalau Fifah mirip siapa dalam keluarga? Mirip dengan ayah juga. Coba perhatikan foto dari anggota keluarga yang ada di papan. Nah, dari anggota keluarga atau anggota keluarga kalian sendiri, adakah sifat yang diturunkan dari orang tua kalian yang mirip dengan kalian? Kamu Reza, sifat apa yang diturunkan orang tua yang mirip dengan Reza? Atau bentuk hidungnya kah? Matanya kah? Rambutnya? Apanya yang mirip dengan orang tua? Hah? Apanya? Mirip dengan siapa? Mirip dengan mama. Kalau Haryandi kayak mana? Apanya? Hidungnya mirip dengan siapa Haryandi? Mirip dengan mama. Reno? Sekarang kita lihat apa tujuan dari pembelajaran kita. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan belajar dan pengamatan video, siswa dapat mengidentifikasi pewarisan sifat yang ada pada manusia. Nanti di sini Umi akan kasih video, anak-anak Umi akan melakukan pengamatan di video itu. Kemudian kalian mampu mengidentifikasi bagaimana sih pewarisan sifat yang diturunkan dari orang tua tersebut. Adapun kegiatan atau garis besar dari belajar kita hari ini, yang pertama ada orientasi. Ini orientasi ya. Di sini nanti anak Umi akan mengamati video. Selanjutnya kita akan mengorganisasikan. Setelah mengamati video, kalian akan mengorganisasikan masalah apa yang muncul dari video tersebut. Kemudian membimbing penyelidikan. Ya, ada penyelidikan di sini. Nanti kalian akan mengerjakan tugas yang ada di LKPD, kemudian menyajikan hasil karya. Langkah selanjutnya adalah penilaian. Penilaian yang Umi ambil di sini ada penilaian sikap. Sikap ini yang dinilai aktif, disiplin, dan mandiri. Kemudian yang kedua ada penilaian keterampilan. Selanjutnya pengetahuan. Di sini ada pretest dan posttest. Anak-anak Umi akan mengerjakan 2 kali soal. Yang pertama ada pretest, yaitu soal untuk pengetahuan awal, dicek dulu kemampuan kalian. Kemudian setelah kita melakukan pembelajaran nanti anak-anak Umi akan mengerjakan yang namanya soal posttest. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kerjakan soal pretest di buku latihannya. Itu soal pretestnya ada di papan tulis. Silahkan dikerjakan. Umi kasih waktu 3 menit untuk menjawab 2 soal pretest.
Silakan dikerjakan. Udah siap semuanya? Udah. Kalau udah siap, sekarang silakan duduk berdasarkan kelompok belajar yang sudah Umi tentukan. Silakan duduk berdasarkan kelompok belajar yang sudah ditentukan. Kalau sudah, sekarang Umi bagikan LKPD-nya. Ini adalah lembar kerja dari peserta didik. Silahkan berdiskusi dengan kelompok. Sebelumnya kita amati dulu video ini. Coba diperhatikan videonya di papan tulis. Sekarang tugas anak-anak Umi kerjakan soal yang ada di dalam LKPD-nya. Langkah kegiatan belajar yang kedua kita mengorganisasikan peserta didik. Masalah apa yang muncul dari video yang sudah kalian amati? Kalau tidak tahu, silakan ditanyakan. Gimana kelompok 3? Ada kendala? Bagi yang sudah mengorganisasikan, silakan dilanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tentang penyelidikan. Silakan dilanjutkan. Kalau ada kendala, ditanyakan. Nah, dari penyelidikan kalian tadi, jawab di sini berapa persen keturunan albino yang mungkin terjadi pada keluarga tersebut. Setelah kalian melakukan X ini perkaliannya, A dikali dengan A jadinya AA kan, besar keduanya. Nah, setelah kalian melakukan penyelidikan udah dapat hasilnya, jawab yang ada di mengembangkan dan menyajikan hasil. Berapa persentase keturunan albino di keluarga tersebut? Nah, kita lihat di sini melalui keterangan yang ada tadi. Nah, berapa persen kemungkinan dia mengalami albino pada keluarga itu? Silakan dijawab. Nah, kita kan nggak tahu ini kan, ini sama-sama normal. Reno nanti udah besar nikah, punya istri normal, Renonya normal. Tapi nggak tahu rupanya istri dari Reno atau Renonya sendiri membawa gen atau membawa kelainan sifat ada sama Reno. Kan tadi kan kalian lakukan penyelidikan tadi, di sini kan ada keterangannya. Mana tadi penyelidikannya? Nah, ada keterangannya kan? Nah, kalau dia A besar kedua-duanya berarti dia normal. Tapi ada A besar dan A kecil, dia normal, dia tetap dalam keadaan normal, namun membawa sifat albino. Berapa persentase keturunan albino di keluarga tersebut? Persennya 25%. Mengapa si anak bisa mengalami albino sedangkan kedua orang tuanya normal? Jawabannya, seorang anak terlahir albino karena mewarisi satu atau lebih gen albino dari orang tuanya. Kegiatan keempat, menganalisis dan mengevaluasi. Menganalisis dan mengevaluasi. Dua pertanyaan kami dari masalah tersebut adalah, mengapa warna kulit si anak dan orang tuanya berbeda?
Soal yang kedua adalah apa yang menyebabkan perbedaan warna kulit pada si anak tersebut dengan orang tuanya? Yang kedua, F1. Apakah anak albino terdapat pada Indonesia atau di luar negeri saja? Silakan kelompok 4 dijawab. Nggak apa-apa jawab aja. Indonesia juga ada albino. Ya. Kemungkinan di seluruh dunia ada. Kemungkinan albino itu ada di seluruh penjuru dunia karena itu merupakan kelainan dari gen genetiknya sendiri. Bisa dipahami kelompok 3? Warna kulit termasuk dari warisan orang tua. Iya, termasuk. Sudah Reno? Cukup? Karena albino sudah tentu putihnya pekat dan manusia biasa belum tentu itu putih atau hitam. Normal. Jadi mengapa ada dua anak kembar tapi berbeda? Sifat identiknya tadi. Karena identiknya berbeda satu sama lain. Bisa saja salah satu kembar ini memiliki kulit yang hitam dan salah satu kembar ini memiliki kulit yang putih. Jika si ayah dan si ibu memiliki kulit putih, Reno, itu bagaimana? Apakah dia tetangga? Jawab sekali lagi udah cukup. Apalagi Reno? Belum tentu kulit yang mengikuti dari ibunya. Bisa saja berbeda. Seperti ibu saya putih, saya hitam. Tapi engkau mengatakan bahwa kulit itu dari keturunan. Iya. Jadi mengapa engkau membalikan kata-katamu kembali? Reno cukup. Reno pertanyaannya. Mungkin ibunya putih, ayahnya hitam. Dia mengikuti ayahnya. Keturunan dari ayahnya kulit hitam. Saya berkata ayahnya putih, ibunya putih. Mungkin ayah selalu matahari hitam. Sama-sama kita kasih A+ untuk kita semuanya. Nah, jadi apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, Reno? Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, Reno? Apa, Reno? Pembawa sifat dari ibu kepada keturunannya adalah gen. Iya, pembawa sifat dari induk kepada keturunannya itu adalah gen. Kemudian albino bukanlah penyakit menular, tetapi albino disebabkan oleh gen. Ya, bisa dipahami ya, udah paham semuanya ya. Nah, konsep dari pewarisan sifat itu sendiri, sel sperma dan sel telur mengandung 23 kromosom. Kemudian kedua kromosom ini akan bergabung membentuk zigot dengan jumlah kromosomnya sebanyak 46. Bisa dipahami, Ferdi? Ada pertanyaan, Ferdi? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan buka kembali buku latihannya, kerjakan post test yang ada di papan tulis. Sekarang Umi ingin tanya, hal baik apa yang kalian pelajari pada pertemuan kita kali ini? Apa yang udah kalian pahami? Dapat memahami tentang albino, sifat dari mana saja keturunan. Memahami tentang orang albino, apa Ferdi? Bahwa semuanya tidak lahir dengan sempurna. Ya, bahwa semuanya tidak lahir dalam keadaan sempurna. Itu adalah hal baik yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Bagaimana pembelajaran hari ini, Reno? Menyenangkan atau tidak, Reno? Menyenangkan. Yang lain bagaimana? Seru banget. Baik, karena sudah kita melakukan pembelajaran yang cukup bagus, minggu depan jangan lupa dibaca materi kita selanjutnya, yaitu tentang penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Dipahami ya? Ayana tatim bilhamdallah. Alhamdulillah. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.